Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Jadi misalkan gini, misalkan kalian punya dua fungsi nih. Misalkan ada fungsi fx, misalkan sama dengan 2x plus 9. Terus kita punya fungsi gx, misalkan. Misalkan fungsi gx itu adalah x kuadrat plus 6, gitu ya. Nah, kedua fungsi ini tuh bisa digabung, gitu ya. Dengan cara pertama ada f o g x, gitu ya. Ada juga yang lain, misalkan G, O, F, X. Nah, cara gabungnya ada dua. Yang pertama F duluan baru G, yang kedua itu adalah G duluan baru F. Apa ini maksudnya? Yang ini maksudnya adalah gini, F dari GX gitu ya. Apa itu maksudnya F dari GX? Berarti si X-nya ini nanti diganti sama ini nih. Gitu. Jadi nanti kalau kita tulis nanti gini nih, 2 dikali, bukan X lagi tapi GX gitu ya. GX ditambah sama 9 gitu kan. Maka nanti 2 dikali sama ini nih, X kuadrat plus 6 ditambah sama 9. Jadinya nantinya 2X kuadrat ditambah 12 gitu ya, ditambah 9 gitu kan. Nah, 2X kuadrat tambah 12X tambah 9 berapa nih jadinya? 2X kuadrat plus 21 gitu. Apa bedanya sama G of Fx gitu ya? Nah, kalau yang ini sebenarnya gampang aja gitu ya. Kalau ini berarti G dari Fx gitu ya. Berarti nanti ini kan tadi kan Gx itu apa sih? Gx itu adalah X kuadrat plus 6 kan. Nah, maka nanti X ini diganti sama Fx. Makanya jadinya gini, Fx dikuadratin ditambah sama 6 gitu ya. Nah, sekarang kita kuadratin nih yang kita punya di 2x plus 9 gitu ya. Dikuadratin ditambah sama 6 karena kan Fx-nya 2x plus 9 gitu ya. Nah, jadinya ini adalah 2x kuadrat gitu ya, ditambah sama 2 dikali 2x dikali 9 ditambah sama 9 kuadrat ditambah sama 6. Itu kan ya? Ini jadinya 4x kuadrat. 2 dikali 2, 4 dikali 9, 36x gitu ya. 36x ditambah sama 81 tambah 6. Nah, ini jadinya adalah 87 gitu ya. Maka jadinya hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 36x ditambah sama 87. Nah, ini adalah F dari O, F, O, G, X gitu ya. Nah, sekarang gini, fungsi komposisi itu nggak hanya dua ya, bisa jadi tiga gitu. Misalkan gini, misalkan kita punya fungsi A gitu ya, fungsi AX eh, misalkan sama dengan gini, 2x plus 6. Terus ada fungsi BX misalkan sama dengan 3x plus 7 misalkan. Lalu kita punya fungsi CX gitu ya. Nah, fungsi CX ini adalah misalkan 2x plus 8 misalkan. Nah, ini gimana caranya gitu ya? Kalau misalkan kita tanya gini, A dari B dari C gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau gini gimana nih? Nah, kalau ini gampang aja, berarti kan ini A, lalu ada B, lalu ada C, lalu ada X gitu ya. Gitu. Nah, maka ini jadi gampang aja gitu ya. Ini jadi gampang aja. Um, Pertama gini, ini kan ada BCX nih, ya enggak? Maka nanti kalau BCX berarti kan B dari CX gitu kan ya kan? Nah, ini berarti sama dengan ini aja. Berarti kan X-nya ini diganti sama CX gitu ya. Jadinya adalah 3 dikali sama 2X plus 8 plus 7 gitu kan. Jadinya adalah 6X plus 24 gitu ya. Ditambah sama 7. Jadinya adalah 6X plus 24 tambah 7 jadinya kan berapa? Sama dengan 24 tambah 7 jadinya adalah 31. Berarti kan di sini kan A dari 6X plus 31 kan. Plus 31. Nah, maka nanti si X-nya ini diganti sama ini nih. 6X plus 31. Nah, ini jadinya berarti apa? Jadinya berarti um, 2 dari 6X plus 31 ditambah lagi sama berapa? 6. Gitu kan ya? Berarti kan 12X ditambah sama 62 ditambah 6. Jadinya adalah 12X tambah 68. Nah, gitu aja sebenarnya ya. Nah, tapi kadang-kadang kita juga nggak ditanyanya begini gitu ya. Misalkan ada pertanyaan kayak gini.
Misalkan ditanya, misalkan gini, ada misalkan fx plus 3. Gitu. Ini sama dengan 2x plus 2. Terus ditanya, berapakah fx? Gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Gitu ya. Nah, ini gampang aja. Pertama, x plus 3 ini kita ganti sama y. Gitu. Berarti kan y sama dengan x plus 3. Nah, di sini kan ada x ya. Nah, kita nggak boleh, kalau kita di sini pakai y, kita nggak boleh pakai x lagi. Kan nanti x ini kita ganti sama y gitu ya. Jadi kan kalau dibalik kan jadinya kan x sama dengan y minus 3 gitu ya. Maka nanti fy sama dengan 2 dikali y minus 3 ditambah 2. Jadinya kan 2y minus berapa nih? Minus 6 tambah 2. Jadinya adalah 2y minus 4. Gitu ya. fy. Nah, sekarang kan fy sama dengan 2y min 4. Kalau fy sama dengan 2y min 4, begitu pun juga fx. Tapi kalau fx sama dengan berapa? 2x min 4. Gitu. Itu caranya. Jadi kita misalkan sebagai y gitu ya. Nah, kalau misalkan gini gimana? Misalkan kita punya fx kuadrat gitu. Misalkan sama dengan 2x plus 6. Gitu. Nah, mereka berapa nih si y-nya nih? Maka berapa fx-nya gitu. Misalkan. Berapa nih fx-nya? Ya gampang aja kalau gitu nanti kan y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita mau cari x kan berarti diakarin kan y-nya kan, diakarin. Nah, maka nanti fx itu sama dengan, atau fy dulu ya, fy itu sama dengan x-nya diganti y ya, 2 akar y plus 6. Nah, kalau fy sama dengan ini berarti ya fx juga sama, fx sama dengan 2 akar x plus 6. Gitu. Itu gampang. Ya udah, kira-kira begitu ya. Nah, misalkan gini, kita tuh kadang-kadang dalam fungsi komposisi itu tuh nggak selalu ketemu sama soal-soal yang bentuknya itu soal-soal yang langsung jawab gitu ya. Kadang-kadang ada soal cerita, misalkan kayak soal ini ya. Nah, ini adalah salah satu soal cerita yang saya dapatkan gitu ya. Jadi nanti ini soal sebenarnya gampang aja gitu ya, nggak susah ya. Tenang aja, ini nggak susah. Nah, kalau kita mau menyelesaikan soal ini gampang aja ya. Kita copy dulu ya. Nah, ini sebenarnya memakai prinsip fungsi komposisi juga gitu ya. Jadi ini, Ibu Ani adalah seorang pembuat kue. Untuk membuat kue, dia membutuhkan adonan dari tepung, gitu ya. Fungsi hasil adonan dari setiap 1 kilogram tepung adalah M sama dengan 2x plus 7. Dan X adalah jumlah tepung per kilogram, dan M adalah jumlah adonan. Dari setiap adonan yang dibuat, Ibu bisa membuat kue sebanyak Km sama dengan 3M plus 9. Dengan Km adalah jumlah kue yang disertai Ibu. Maka berapakah jumlah kue yang bisa dibuat Ibu Ani jika Ibu Ani memiliki 30 kilogram tepung? Gitu. Nah, kita tahu di sini kan M sama dengan 2X plus 7, di mana M ini adalah jumlah adonannya, X ini adalah apa? Tepungnya, gitu ya. Tepung dalam kilogram. Misalkan gini, kalau Ibu Ani punya 2 kilogram tepung, gitu, maka dia akan bisa membuat berapa adonan gitu ya. Maka nanti M sama dengan 2, ini kan X sama dengan 2 berarti ya. 2 dikali 2 ditambah 7. Soalnya kan X itu adalah jumlah tepung. Ya enggak? Gitu kan? Maka nanti M sama dengan 4 plus 7. Artinya Ibu Ani bisa membuat 11 adonan tepung gitu ya. Kalau dia punya 2 kg tepung gitu. Nah, sekarang kalau Ibu punya 2 kg tepung, berarti kan M sama dengan 11. Nah, kan jumlah kuenya kan adalah KM sama dengan 3M plus 9. Maka kalau Ibu punya 2 kg tepung, lalu Ibu punya M sama dengan 11 gitu kan karena dari hasil ininya. Maka nanti Ibu bisa membuat kue berapa kue nih. Maka KM itu sama dengan K11 gitu kan. Karena kan M-nya 11. Berarti kan 3 dikali 11 plus 9 sama dengan 33 tambah 9 sama dengan berapa? 42 gitu ya. Berarti Ibu bisa membuat 42 kue kalau Ibu punya 2 kg tepung gitu ya. Nah, kita tahu dari mana ini adalah fungsi komposisi. Nah, kan M ini adalah fungsi, ya nggak? Kan KM ini adalah fungsi juga. Berarti kan kita punya fungsi M sama dengan 2x 7. Kita punya fungsi KM, ya nggak? Sama dengan 3M plus 9. Nah, di mana kan M ini kan bisa kita ubah jadi ini kan, jadi X kan, ya nggak? Jadinya adalah KX, gitu kan. Atau K dari 2X plus 7 sama dengan 3 dikali sama 2X plus 7 ditambah sama 9, gitu kan ya. Jadinya adalah 6X plus 21 tambah 9. Ya nggak? Berarti kan sama dengan 6X plus 30, gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan kita langsung bisa masukin kan 2 kg langsung ke sini. Jadinya
Kx itu kan sama dengan 6x plus 30 kan. Maka setiap tepungnya bisa menghasilkan 6 kali X tambah 30 jumlah kue gitu. Maka kalau kuenya 2 kg, kalau tepungnya 2 kg, maka kan 6 dikali 2 tambah 30 kan jadi 42, ya enggak? Nah, sekarang sama kalau misalkan ibu punya 30 kg tepung, ini juga sama ya. Jadinya ibu X sama dengan 30 gitu. Nah, maka nanti 30 ini dimasukin ke dalam fungsi ini gitu ya. Jadi kan nanti kan gini. Kx itu kan sama dengan 3 dikali X gitu ya. Sorry, 6 dikali X tambah 30. Tadi kan X sama dengan 30 nih. 30 kg tepung gitu ya. Maka berapa nih jumlah kuenya? Ya kan KM ini adalah jumlah kuenya kan. Maka nanti K30 gitu ya. Itu sama dengan 6 dikali 30 ditambah sama 30. Jadinya adalah 180 ditambah sama 30 sama dengan 210. Maka kalau ibu punya 30 kg tepung, maka ibu bisa menghasilkan 210 kue gitu ya. Gitu. Maka jawabannya adalah 210. Nah, jadi ini adalah soal cerita dari fungsi komposisi gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Makasih banget yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.